Halo adik-adik, kabar kalian gimana? Sehat toh? Sehat apa enggak? Masih inget kan sama Kak Dimas? Paling yo lupa. Ya toh lupa toh? Soalnya kita lo udah lama nggak ketemu. Paling udah 2 bulanan. Tak lama sih. Tapi aku lo masih inget sama kalian. Sama Angel, sama Risti, sama Monik, sama Naomi, terus juga sama Kiara. Terus juga hari Minggu kemarin tepatnya, tanggal 3 Mei. Kiara ulang tahun kan? Selamat ulang tahun ya Kiara. Sehat-sehat terus. Nah, gimana nih perasaan kalian? Lihat wajah Kak Dimas. Kalian pasti akhir-akhir ini sibuk sekolah toh? Sibuk sekolah tapi di rumah. Ngerjakan tugas setiap hari. Nggak bisa ketemu teman-teman. Nggak bisa jajan. Tapi tetap seneng toh? Tetap seneng nggak? Kalau nggak seneng ya disuka-sukain dong. Kan dalam Yesus selalu ada sukacita kan? Ya apa ya? Kalau ya, yuk kita nyanyikan dulu Selamat Pagi Bapa agar kita bisa menyapa Tuhan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk kami dapat kembali beribadah lagi bersama-sama ya Tuhan. Meskipun tidak bertemu langsung tapi melalui internet. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, kami tetap bisa memuji dan berdoa kepadamu dalam kebaktian anak ini. Kami juga berdoa mengakui kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan yang kami lakukan kemarin-kemarin hingga saat ini. Kami mohon penyertaan Tuhan agar kami tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Setelah ini kami akan melanjutkan ibadah. Kami mohon penyertaan Tuhan sampai ibadah kami selesai nanti.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar soal firman Tuhan dari tokoh Alkitab yang bernama Filipus. Tahu nggak sih kalian siapa Filipus itu? Kita pernah dengar kan namanya? Pernah atau enggak? Nah, kalau enggak pernah ya, habis ini kita akan dengar kok. Pokoknya hari ini kita akan belajar mengenai karunia Roh Kudus untuk para rasul. Nah, yuk kita buka Alkitabnya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat 4 sampai 25. Kak Dimas ulangi. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25. Udah dibuka? Kak Dimas bacain ya untuk kita semua. Judulnya Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin.
Biar lebih jelas lagi, ini nih ilustrasinya. Perhatiin ya. Nah, ini gambar 12 murid Yesus. Tuh, yang namanya Filipus tuh, yang ada anak panahnya. Nih, misal kalian lupa, kita flashback sedikit ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Lalu, pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Lalu, naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk para muridnya. Nah, tuh, di atasnya si Filipus udah ada lidah api. Itu karunia Roh Kudus. Sekarang Filipus ingin pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil. Selama perjalanannya, Filipus berani loh memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Selain memberitakan Injil, Filipus juga membaptis orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Berkat karunia Roh Kudus, Filipus juga memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Itu yang di sebelah kiri adalah Simon, tukang sihir yang sudah terkenal di Samaria. Tapi setelah dia melihat Filipus, dia sekarang udah bertobat, udah dibaptis loh. Pada waktu di Samaria, Filipus kedatangan oleh dua sahabatnya, yaitu Petrus dan Yohanes. Filipus, Petrus, dan Yohanes berdoa bersama-sama dengan orang Samaria yang percaya kepada Yesus agar Roh Kudus dapat turun, dan akhirnya Roh Kudus pun turun kepada mereka. Pada waktu Simon si tukang sihir itu melihat Filipus, Petrus, dan Yohanes bersama-sama berdoa agar Roh Kudus dapat turun, ia pun ingin memiliki Roh Kudus itu. Karena itulah akhirnya si Simon datang kepada Petrus dan bertanya, apakah ia bisa membeli karunia Roh Kudus itu dengan uang? Mendengar pertanyaan Simon tersebut, Petrus langsung marah. Karena kuasa karunia Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang atau apapun. Setelah mendengarkan perkataan dari Petrus, sekarang Simon pun benar-benar bertobat dan dia benar-benar percaya bahwa kuasa karunia Roh Kudus itu diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang benar-benar percaya kepada Yesus. Nah, udah paham kan cerita Alkitabnya, adik-adik? Dari cerita tadi, ada nggak sih yang bisa kita pelajari dari tokoh yang namanya Simon, yang katanya penyihir itu? Ada nggak? Ya, meskipun dia penyihir, tapi dia mau loh percaya sama Tuhan Yesus. Itu bisa kita contoh. Tapi, meskipun kayak gitu, dia kan sudah menerima Tuhan Yesus tuh. Terus sudah mulai ikut Filipus kemana-mana memberitakan Injil. Tapi di bagian bacaan tadi, di bagian akhir, dia sempat mau membeli karunia atau Roh Kudus itu loh pakai uang. Beli di Petrus sama Yohanes. Makanya di Petrus sama Yohanes marah dong. Masa kasih karunia Allah mau dibeli pakai uang? Kan kasih karunia Allah gak bisa dinilai dengan uang. Malah gak bisa dinilai sama sekali. Karena itu dari Allah sendiri. Nah, Allah sudah berikan kasih karunia itu ke kita juga loh. Kalian kerasa gak kalau kita juga ada Roh Kudus dalam kita? Kerasa atau enggak? Roh Kudus itu juga ada di diri kita loh. Biar Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ke orang-orang di sekitar kita. Memang memberitakan kebaikan tuh di mana sih Kak Dim? Kok gak jelas kayaknya Kak Dimas jelasin? Gini, contohnya ya. Kan kalian sering, kalau akhir-akhir ini kan kalian seringnya di rumah kan? Sudah jarang keluar kan? Ya toh, kalian gak keluar-keluar kan? Nah, contohnya nih. Kalau sekarang di rumah, kalian lihat papa atau lihat mama, atau lihat kakak, atau lihat siapapun yang di rumah kalian lagi repot mungkin, atau lagi kayak aduh
mungkin lagi ngangkat barang, keberatan gitu, ya kalian harus bantu dong. Kalian jangan asik sendiri sama HP, atau sama TV, atau sama hobi-hobi kalian yang lain. Jadi kalau lihat orang rumah ada yang perlu ditolong, ya kalian tolong dong, sekecil apapun itu, sesimpel apapun itu. Nah, terus yang lebih pasti sekarang, di tengah pandemi kayak sekarang ini, memberitakan kebaikan itu sekarang bisa dilakukan cukup dengan stay at home. Ya toh, dengan kalau keluar pun kalian pakai masker. Dengan kalian rajin cuci tangan. Nah, itu sudah memberitakan kabar baik dong. Kalau sekarang ini kan rame tuh di internet. Hari ini jadi pahlawan tuh cukup di rumah rebahan. Nah, kenapa sih kok rebahan bisa memberikan kabar baik Kak Dimas? Ya kalau sekarang kan kalau dengan kita di rumah, virus coronanya jadi nggak kemana-mana dong. Nah, ya toh, bisa kan dilakukan memberikan kabar baik. Roh Kudus ada di dalam kita agar kita bisa memberikan kabar baik dengan cara-cara itu tadi. Wah, sulit atau gampang? Gampang atau sulit? Ya gampang-gampang sulit sih kalau sendiri. Tapi dengan kasih karunia Allah, kita pasti bisa kok. Karena bersama dengan Roh Kudus, kita pasti mampu melakukan hal-hal baik dan hebat yang awalnya kayaknya sulit dan gak mungkin banget. Nah, itu ya. Setelah ini kita akan dengarkan, kita akan buka ayat hafalannya. Yuk dibuka lagi Alkitabnya. Nah, kita sudah baca Alkitab, sudah mendengarkan renungannya juga. Seperti biasa, kata Kak Dimas, kalau biasanya inti dari firman hari ini tuh ada di ayat hafalan. Dan hari ini ayat hafalannya juga menurut Kak Dimas merangkum firman Tuhan hari ini. Yuk kita buka. Sama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kak Dimas ulangi. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca bareng-bareng yuk. Sudah ketemu kan? 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu ya Dedek. Kalau mau dihafalkan ya silakan, tapi yang lebih penting dilakukan. Jangan lupa ya. Kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ibadah hari ini udah mau selesai. Jangan lupa tadi yang sudah kita baca di Alkitab, renungan yang sudah Kak Dimas kasih, ayat hafalannya. Ya bagus sih kalau nggak lupa. Cuma yang lebih penting jangan lupa dilakukan. Nah, setelah ini sudah mau selesai ibadahnya, yuk kita doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong kami untuk menyebarkan kebaikan bagi banyak orang. Tolong dan sertai kami Tuhan sehingga kami jadi lebih berani menjadi pemberita kebaikan-Mu kepada semua orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman kami Kiara yang kemarin hari Minggu berulang tahun. Ya Tuhan, senantiasa Tuhan berikan kesehatan dan semoga apabila Tuhan berkenan, kabulkan apa yang menjadi keinginan Kiara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, udah selesai ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitabnya, dan juga sukses untuk sekolah kalian yang dari rumah. Sampai ketemu minggu depan, mungkin juga bukan zaman Kak Dimas lagi, tapi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.